Selamat malam, Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, saya Oki Satrial. Saudara, Festival Film Indonesia (FFI) akan kembali digelar di tahun 2020, tentu akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi karena Indonesia tahun ini menghadapi pandemi global COVID-19. Tantangan mungkin dari segi penyelenggaraan FFI sendiri ataupun tantangan dari segi produksi dan juga distribusi film. Lalu bagaimana para insan perfilman Indonesia menjawab tantangan-tantangan ini? Kita akan berbincang bersama dua narasumber yang akan kita temui secara virtual malam ini. Yang pertama adalah Ketua Komite Festival Film Indonesia 2020, seorang aktor dan juga sutradara favorit saya, Lukman Sardi. Mas Lukman, selamat malam. Selamat malam Mas Oki, apa kabar Mas? Sehat? Kabar sehat, alhamdulillah. Gimana di sana Mas? Kabar ya? Sehat dan terkendali ya? Aman ya? Eh, semua sehat, semua aman. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita berharap juga seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh insan perfilman Indonesia tetap aman, sehat dan juga tetap produktif di tengah pandemi Amin. COVID-19 ini. Amin. Oke. Dan nanti kita Iya, juga akan betul. bergabung bersama Komite Penjurian dan Seleksi Festival Film Indonesia 2020, Nia Dinata. Pertama tentu saya ingin ke Mas Lukman terlebih dahulu. Mas Lukman, peluncuran FFI sendiri sebetulnya sudah dilakukan di tanggal 14 Juni 2020 secara virtual. Ada sebuah tema yang diangkat di sana, satu hari satu hal baik film Indonesia. Pengen tahu dong Mas, sebetulnya apa yang dimaksud dengan untayan kalimat tersebut? Satu hari, satu hal baik film Indonesia. Apa makna yang terkandung dalam untayan kata tersebut, Mas? Ya betul, ini sebenarnya sebuah kalimat penyemangat ya. Ya. Jadi sebenarnya kita dari awal tahun itu sudah melakukan diskusi-diskusi panjang dengan Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana di situ kita berdiskusi juga dengan Bapak Mahendra dari Direktorat Film, Musik dan Media Baru. Ya. Kebetulan memang film berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari proses panjang itu kita berdiskusi bahwa memang situasinya saat ini memang situasi yang bisa dibilang force majeure ya, luar biasa gitu. Bagaimana terjadi pandemi sehingga efeknya luar biasa juga secara industri film nasional, di mana industri film nasional akhirnya harus terpaksa dihentikan untuk sementara waktu, yang otomatis pekerja-pekerjanya kehilangan pemasukan. Ya. Nah ini dampak yang sebenarnya tidak pernah kita inginkan terjadi ya, karena kan orang film semua tergantung pada produksi sebuah freelance ya mereka. Nah, dari diskusi itu kita akhirnya bersepakat bahwa Festival Film Indonesia ini harus terus hadir dalam situasi yang seperti ini. Justru Festival Film Indonesia ini menjadi penyemangat buat pekerja film, bahwa film masih tetap ada dan film apapun itu dalam situasi apapun tetap diapresiasi. Festival itu kan bicara tentang kualitas film ya. Nah, tentu kita harus juga memulai dengan sesuatu yang sifatnya bukan hura-hura atau jor-joran atau wah seperti kayak pesta-pesta film. Tapi kita juga melihat situasi seperti ini, kita harus memulai dengan adanya sebuah gerakan. Maka kita berpikir pada saat ini kan yang diperlukan adalah support sistem yang luar biasa, ya kan, dari semua orang. Akhirnya kita berpikir FFI harus jadi support system yang luar biasa buat industri film Indonesia. Makanya pertama kita memunculkan gerakan satu hari satu kebaikan. Di mana kita bicara bagaimana kalau kita dalam satu hari selalu menyiarkan satu kebaikan. Yang akhirnya nantinya bergerak menjadi sebuah campaign atau sebuah tema dari sebuah festival film Indonesia, yaitu satu hari satu hal baik film Indonesia. Kenapa? Karena kita melihat film Indonesia itu sebenarnya selalu menghadirkan hal-hal baik buat penontonnya. Pertama dengan kedekatannya terhadap masyarakat Indonesia. Kedua, bagaimana film Indonesia itu tidak pernah putus asa. Ada masa-masa film Indonesia itu sempat bahkan mati suri, tapi filmmakernya nggak pernah putus asa untuk bergerak sampai akhirnya muncul lagi. Bahkan sampai sekarang pun banyak juga filmmaker yang punya keterbatasan dana, tapi mereka tetap berupaya untuk berkarya. Nah ini yang harus kita apresiasi dengan baik. Dan akhirnya menyatakan bahwa film Indonesia itu selalu bicara hal baik gitu. Ya kan?
terutama untuk masyarakat. Pada saat ini pun yang menghibur masyarakat di rumah adalah film-film yang ditonton kan, melalui di rumah, melalui streaming atau apapun itu. Baik. Jadi kita memulai dari situ. Dan kita memulai dari 4 pilar, 4 pilar yaitu rendah hati, berkarya, kolaborasi, dan inklusif. Itu sih sebenarnya latar belakangnya. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa film Indonesia dengan tajuk yang diangkat satu hari satu hal baik film Indonesia, kita harus punya value, nilai dari setiap film dan juga pesan dari setiap film yang diproduksi begitu ya. Mas Lukman, sebetulnya kita kan mengetahui bahwa apalagi kan silakan Mas. Apalagi kan di dalam situasi seperti ini ya, kita tuh filmmaker ini kita bukan hanya bicara tentang, kita banyak melakukan donasi-donasi gitu terhadap si pekerja seni itu juga sendiri. Tapi donasi itu kan tentu punya keterbatasan. Ada hal lain yang harus kita buat. Pertama, bagaimana kita tetap menyemangati untuk kita tetap bisa berkarya. Tentunya pada saat ini akhirnya kolaborasi jadi penting. Tentunya kita juga dengan rendah hati untuk berkolaborasi, dan akhirnya film Indonesia jadi milik semua orang, inklusif. Itu yang kita lihat gitu. Dan kalau misalnya mengutip kata dari Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Ilmar Farid, beliau bilang bahwa kalau Festival Film Indonesia itu digambarkan kalau dalam sebuah satu pasukan, filmmakernya ini tentaranya gitu, pasukannya. Nah, Festival Film Indonesia ini yang membawa panji-panji, bendera. Kan kalau di dalam perang itu kalau benderanya jatuh atau lepas ke tangan musuh, itu yang membuat tentara itu akhirnya semangatnya jatuh kan. Nah, bendera ini harus tetap berdiri tegak supaya semangat si pejuang-pejuang film ini terus berkobar. Gitu sih sebenarnya. Baik. Kalau di dunia pertanian kita kenal ada musim paceklik gitu ya. Kalau di dunia film, apakah kita sudah bisa mengungkapkan bahwa musim paceklik, musim film Indonesia sudah berlalu, Mas? Artinya saat ini kita sudah ada di masa di mana kita sudah bisa panen gitu dari dunia perfilman kita. Iya, sebenarnya kan kalau lihat berapa tahun ke belakang, dunia film Indonesia ini lagi marak-maraknya gitu. Dengan peningkatan jumlah penonton yang luar biasa, bahkan sampai 50 juta penonton. Ini sebuah peningkatan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada sebuah situasi yang akhirnya terhenti untuk sementara. Tapi kita sangat yakin gitu bahwa filmmaker Indonesia itu tidak pernah patah semangat, terus berupaya untuk tetap berkarya. Contohnya pada saat ini, dengan situasi seperti ini justru memunculkan banyak hal-hal kreatif melalui online. Contohnya misalnya ada beberapa filmmaker yang akhirnya membuat sebuah sekolah online mengenai penyutradaraan. Dan ternyata peminatnya banyak, luar biasa. Yang mungkin kadang-kadang tidak bisa dilakukan sering karena ada jarak dan segala macam ya. Ada mungkin harus di satu tempat, tapi sekarang bisa mencakup begitu banyak. Jadi ini membuktikan bahwa filmmaker Indonesia itu terus berupaya dan mereka gimana caranya tetap berkarya gitu. Ada seseorang teman gitu, misalnya kita ngomong aktor Reza Radian, dia melakukan debutnya sebagai sutradara dengan syuting yang tim kecil, dengan protokol kesehatan, dan ternyata berjalan dengan baik, ditayangkan di sebuah streaming ya. Itu kan luar biasa ya. Bahwa jadi pandemi ini jadi stimulan untuk lebih kreatif dalam berkarya begitu ya. Itu luar biasanya ternyata kita melihat bahwa sisi positifnya tuh banyak sekali. Baik. Mas Lukman, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Saya masih pengen tahu seperti apakah nanti penyelenggaraan Festival Film Indonesia di tahun 2020. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Obrolan tentang kesehatan, membahas ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, info kesehatan, penanganan kondisi darurat, mengenali gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Dipandu Dr. Lula Kamal dan Dewinta Kailola bersama narasumber dan bintang tamu berkompeten. Indonesia Sehat, Halo Dokter, Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Ajang penghargaan tertinggi dunia perfilman Indonesia memasuki tahun ke-40. Anugerah FFI tahun ini menghadapi tantangan penyelenggaraan di tengah situasi pandemi. Bagaimana semangat insan perfilman dalam mempersiapkan anugerah FFI 2020? Simak pembahasannya dalam Indonesia Bicara bersama Lukman Sardi, Ketua Komite FFI 2020. Nia Dinata, Komite Penjurian dan Seleksi FFI 2020. Dipandu Oki Satrial. Senin 22 Juni 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara, masih bersama saya Oki Satrial. Kali ini kita akan berbincang dengan Komite Penjurian dan Seleksi Festival Film Indonesia 2020, Nia Dinata. Mbak Nia, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah mengundang. Iya. Mbak Nia, tadi saya sudah ngobrol dengan Mas Lukman, memang belum sempat membahas bagaimana FFI dan beserta konsepnya begitu ya. Namun kita tahu bahwa 14 Juni yang lalu sudah dilakukan peluncuran secara virtual. Dan tentu saya dan juga publik ingin tahu sebetulnya sudah seberapa jauh proses penjurian dan juga seleksi yang bagi film-film yang akan masuk dalam setiap kategori di FFI tahun 2020, Mbak. Ya. Terima kasih. Jadi kita perlu sadari bersama, Indonesia perlu sadari bersama bahwa kita menghadapi sebuah realita baru. Jadi kita juga bekerjanya juga harus sangat berhati-hati. Ya. Sekarang ini biasanya FFI itu kan dirayakannya Piala Citranya itu sendiri setiap Desember ya. Dan sekarang tetap setiap Desember. Konsep acaranya kita punya plan A, plan B. Tetapi kalau konsep seleksi dan penjuriannya masih tetap sama seperti tahun 2019 lalu. Yaitu sebelum kita menjuri, yang penting kita menyeleksi dulu. Jadi ada tim kurator, 7 orang, kurator kami dari film fiksi panjang yang sudah mulai bekerja menyicil semenjak di kick off-nya launching-nya FFI 14 Juni kemarin, lalu press conference official tanggal 16 Juni, itu setelah itu udah mulai langsung bekerja. Semua kurator-kurator sudah mulai mencicil, menonton film dan menilai menyeleksi ya, dan mendiskusikannya secara intensif bersama kami. Tetapi film-film itu tidak tertutup sampai tanggal 15 Maret bioskop tutup kemarin. Jadi kita masih membuka sampai 30 September tahun ini, baik untuk film panjang fiksi, dokumenter panjang pendek, film animasi, dan juga film fiksi pendek. Jadi tidak usah berkecil hati, karena kurator ini bekerjanya sampai 30 September. Ini kayak lagi lari maraton ya, panjang tapi harus pelan-pelan. Karena kita tidak mau menutup diri bahwa kalau misalnya sampai ada film Indonesia yang tayang sampai sebelum 30 September, tentu saja akan kita masukkan ditonton oleh tim kuratorial ini. Baik, Mbak Nia, kalau kita boleh tahu sebetulnya bagaimana sih sebetulnya peningkatan kualitas film Indonesia dari tahun ke tahun? Tadi sih katanya 2019 masih memakai cara seperti tahun lalu dalam seleksinya. Dari segi kualitas, Anda kan tahu betul bagaimana kualitas film Indonesia dari tahun ke tahun meningkat seperti apa. Tahun ini apa yang spesial, Mbak, dari segi kualitas film? Ya, tahun ini kita semua harus tahu bahwa per 15 Maret kemarin hanya ada baru ada 56 ya film Indonesia yang tayang. Kita waktu per tanggal 14 Juni kemarin 53, tapi sekarang ada 56 karena kami terus mengulik dari festival lokal seperti di Jogja Netpack Film Festival kemarin yang terjadinya juga di Desember 2019, ternyata ada 2 film Indonesia bagus yang walaupun belum ditayangkan secara komersil di bioskop, tetapi sudah main di Indonesia, artinya ditonton publik di Jogja Netpack ya.
tentu saja saya tidak bisa mengatasnamakan kualitas film tahun ini dibandingkan dengan kualitas film tahun lalu karena ini masih sangat awal. Ya, kita masih di bulan Juni, sementara pendaftaran film tutupnya 30 September. Berarti masih. Tetapi saya melihat bahwa Indonesia itu semangat perfilmannya sangat tinggi, solidaritas, energi, dan variasi genre dan ceritanya itu sudah semakin bervariasi dari tahun ke tahun. Walaupun tahun ini baru 56, tetapi saya juga bisa melihat bahwa genrenya itu masih sudah sangat bervariasi, banyak alternatif. Orang tidak takut untuk bercerita dengan metodenya masing-masing, tidak mengikuti atau sekedar hanya mengikuti tren yang ada. Ya, walaupun masih cukup prematur kalau kita menilai dari kualitas film karena masih panjang sekali perjalanannya, tapi tadi disebutkan sebetulnya film Indonesia semakin lama semakin variatif begitu ya. Saya kembali ke Mas Lukman. Mas Lukman, sebetulnya untuk penghargaan atau apresiasi terhadap produksi film, baik film sendiri ataupun insan perfilman sudah banyak, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun mancanegara. Mas, seberapa penting sih sebetulnya keberadaan FFI ini sendiri sebagai indikator atau barometer terhadap apresiasi film Indonesia saat ini? Wah, sangat penting sekali ya. Kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia, ini adalah festival film tertua di Indonesia gitu. Dan memang dari dulu FFI menjadi barometer atau tolak ukur sebuah kualitas film Indonesia, bahkan menghadirkan sinias-sinias yang sangat berkualitas gitu. Nah, FFI itu sendiri, Festival Film Indonesia itu selalu menjadi semacam pestanya orang film, semacam bagaimana tempat orang film akhirnya melihat sejauh mana mereka semakin berkembang dan sejauh mana mereka berkarya. Ini jadi sangat penting dalam sebuah festival film di Indonesia gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya saja gitu kan, bagaimana ini sebetulnya sebenarnya diawali dari dua orang filmmaker, dua orang produser yang akhirnya menginisiasi, yang akhirnya dulu ada apresiasi film nasional dan akhirnya menjadi Festival Film Indonesia. Dan ini Festival Film Indonesia ini memang dikelola juga oleh pemerintah. Jadi memang sifatnya sangat inklusif, sangat menjadi penting gitu dalam perkembangan film Indonesia sendiri gitu. Baik, tadi dikatakan FFI ini merupakan pestanya para insan film Indonesia. Kita pengen tahu sebetulnya akan seperti apa pesta ini akan berlangsung. Apakah pesta secara virtual lagi atau pesta dengan segala protokol kesehatan atau pesta seperti apa? Nanti kami akan lanjutkan, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih berbicara mengenai Festival Film Indonesia 2020 dengan segala persiapannya. Ke Mas Lukman dulu. Mas Lukman, tadi saya sudah singgung sedikit ya, bagaimana FFI ini akan diselenggarakan. Kira-kira akan seperti apa Mas penyelenggaraannya? Karena kan COVID-19 ini seperti membuat batasan-batasan terhadap apapun yang kita lakukan, termasuk juga di sektor perfilman. Akan seperti apa Mas pelaksanaan FFI tahun ini?
Ya, tentunya kita juga melihat situasi yang ada ya. Jadi tentu biasanya kalau kita tidak dalam situasi seperti ini, otomatis yang acara yang diselenggarakan seperti malam nominasi atau malam penganugerahan, tentu offline, di mana kita mengundang tamu di satu tempat dan segala macam. Tapi untuk tahun ini kita harus membuat konsep ada dua alternatif gitu. Satu, kalau memang situasi yang tidak memungkinkan, tentunya kita mempunyai konsep virtual. Ya. Kedua, kalau memang situasi sudah memungkinkan, kita mengadakan acara offline, tapi itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi misalnya mulai dari jumlah undangan yang hadir, bagaimana dijaga kebersihan dan keamanan acaranya seperti apa, tentunya protokol kesehatannya akan sangat ketat karena kita ingin menjaga keamanan dan kenyamanan dari semuanya gitu. Jadi memang lumayan jadi kerja 2 kali untuk tahun ini atau bukan lebih repot sih, tapi kita berupaya supaya semuanya aman. Jadi kita menyiapkan 2 alternatif acara dalam program apapun yang terjadi di Festival Film Indonesia, termasuk selain program utama. Program utama itu kan ada launching tadi, ada penjurian, ada malam nominasi dan penganugerahan. Dan tentunya juga ada program-program tambahan seperti Akademi Film, screening film maupun konser soundtrack film Indonesia. Kita juga menyiapkannya dengan alternatif offline dan online. Gitu. Oke, jadi ada beberapa pilihan opsi yang akan ditempuh nanti jika memang situasi belum bisa kita petakan begitu ya, Mas, kira-kira? Iya, betul. Oke, saya akan kembali ke Mbak Nia. Mbak Nia, tadi mengatakan bahwa prosesnya ini sebetulnya masih panjang ya, masih sampai bulan September 2020 dan artinya kesempatan masih banyak bagi para sineas untuk bisa memproduksi film yang bisa jadi akan masuk dalam nominasi. 2020 ini arahnya kemana Mbak film Indonesia ini? Tema-tema apa yang banyak diangkat oleh para sineas ini? Ya, jangan salah ya, bukan banyak kesempatan bagi sineas untuk memproduksi karena produksi film panjang itu membutuhkan waktu at least setahun ya. Betul. Jadi mungkin film yang tertunda, yang sudah diedit dan sudah siap tayang itu masih bisa ditayangkan karena kita memberikan alternatif tidak hanya ditayangkan di bioskop secara komersil, tetapi juga mungkin bisa premier di platform OTT atau di drive-in cinema atau di live streaming dan lain sebagainya. Jadi maksud saya film-film yang sudah diedit tapi belum sempat di-launch ke publik ya. Yang masih bisa memproduksi mungkin dokumenter karena dokumenter pendek itu masih biasanya butuh waktu 2 bulan 3 bulan untuk membuat dan memproduksi sampai selesai. Jadi itu kita nggak bisa generalisasi ya supaya publik juga tidak tersesatkan jadinya informasinya. Tapi masih ada ruang untuk produksi kan Mbak ya? Kenapa? Masih ada ruang untuk produksi terutama untuk dokumenter yang dengan durasi yang cukup pendek itu tadi. Ya, untuk dokumenter saya rasa masih sangat memungkinkan untuk dokumenter pendek ya. Saya melihat dari film-film yang hadir, yang sudah hadir ya, tapi yang masih akan banyak yang masuk, semoga itu filmnya bervariasi. Tetapi saya melihat bahwa karakter bangsa lewat olahraga itu ada di tahun ini yang masuk seleksi. Karakter bangsa tentang Indonesia Timur itu ada di film tentang Indonesia Timur, di mana mungkin belum bisa ditonton di bioskop secara komersil, tetapi sudah diputar di film festival lokal seperti Jogja Netpack. Jadi dengan hadirnya mereka ke FFI, semoga bisa membuka wacana publik atas kekayaan film Indonesia itu sendiri. Mbak Nia, sebagai seorang insan perfilman, saya katakan seperti itu ya, dengan keadaan seperti ini banyak batasan yang perlu kita hadapi di dalam kegiatan kita dalam apapun begitu. Sudah adakah peraturan dari pemerintah yang mengatur mengenai bagaimana sebuah produksi film berlangsung? Karena kita tahu bahwa setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang saat ini dilarang. Adakah exception, pengecualian dari pemerintah untuk setiap produksi film yang dilakukan begitu Mbak? Ya,
Setahu saya kita ini negara ini memiliki sebuah badan perfilman ya yang namanya Badan Perfilman Indonesia (BPI). Itu sebenarnya BPI sudah bekerja selama lockdown ini untuk mengambil masukan dari sineas-sineas, insan perfilman, sebaiknya syuting yang seperti apa yang bisa tetap menjaga ventilasi udara, kualitas udara, menjaga kebersihan, menjaga higienis, dan jarak seperti apa yang masih memungkinkan, jumlah orangnya seperti apa, itu sudah selesai dibikin dan direkomendasikan ke pemerintah. Jadi kami sedang menunggu dari kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau untuk film bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mengevaluasi dan akhirnya ketok palu bahwa ya benar, bahwa inilah aturan yang harus kami patuhi sebagai insan perfilman, karena kita juga inginnya bekerja secara patuh. Betul, betul. Dan tentu kita berharap regulasi yang nanti atau sudah dikeluarkan pemerintah tetap tidak menutup ruang kreativitas dan juga produktivitas dari setiap industri perfilman yang melakukan kegiatannya selama pandemi COVID-19 begitu ya, Mbak Nia? Betul. Yang penting kita adalah orang-orang yang juga ingin sehat. Karena di dalam perfilman sendiri kerja kita sudah sangat panjang ya, waktu istirahat kita sangat minim. Sehingga tentu saja kita akan menyambut baik selama itu untuk kesehatan, tetapi tidak menutup kreativitas kita yang sudah menggebu-gebu ini. Baik, baik. Saya paham sekali bagaimana menggebu-gebunya para insan perfilman ingin segera turun mengekspresikan apa yang ingin dibuat begitu ya Mbak ya? Betul. Baik, Mas Lukman, nanti kita akan bicara mengenai Komite Festival Film Indonesia karena ini sudah dibentuk dari tahun 2018. Bagaimana berjalannya, apa tantangan yang dihadapi? Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih berbicara mengenai Festival Film Indonesia di tahun 2020. Satu hal baik film Indonesia. Satu hari, satu hal baik film Indonesia. Saya akan kembali menuju ke Mas Lukman Sardi. Mas Lukman, untuk komite FFI ini kan sebetulnya sudah ada dari tahun 2018 ya. Apa kira-kira tantangan yang dihadapi selama berjalannya komite ini dan seperti apa langkah-langkah yang diambil di saat menemui tantangan dalam penyelenggaraan atau dalam perjalanan komite ini, Mas? Oke, sebelumnya mau nambahin sedikit. Jadi dua hari yang lalu saya dapat kabar bahwa Kementerian Kesehatan sudah menandatangani protokol kesehatan untuk pekerja kreatif, termasuk di dalamnya film. Jadi memang dari teman-teman BPI waktu itu sudah mengajukan draft dan ini sudah disepakati, sudah disahkan, ditandatangani. Tapi masih dalam ketentuan umum, nanti segera ada handbooknya. Itu berita yang cukup
lumayan melegakan. Jadi supaya kita bisa berproduksi dengan tenang gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya dari komite sendiri, sebenarnya semenjak dibentuk 2018, tugas besarnya kita adalah membentuk sebuah fondasi atau sebuah sistem. Di mana sebelumnya FFI itu selalu berjalan ya dari tahun ke tahun. Panitia itu baru dibentuk pada saat FFI ada lagi gitu. Jadi tiap tahun berganti orang. Nah, hal ini yang menyebabkan program-program tidak berjalan dengan mulus gitu kan. Kalau kita ngomong Festival Film Indonesia tentunya harus sebuah program yang berkesinambungan. Ya. Nah, semenjak ditunjuk tentunya komite punya tugas berat yang tadi saya bilang membentuk fondasi itu, membuat fondasi, membuat sebuah sistem yang nantinya akan terus bisa dipakai dan akan menjadi sebuah sistem yang baik buat Festival Film Indonesia itu sendiri dan siapapun yang nantinya akan berada di posisi komite gitu. Tentunya membentuk fondasi itu bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kan kita juga harus mengumpulkan banyak hal gitu. Kita mengevaluasi dari yang sebelum-sebelumnya, dari evaluasi itu kita coba jalankan, dibentuk dulu sebuah tim gitu. Dari awalnya kita banyak lebih ke internal, bagaimana membentuk tim ini menjadi kuat, bagaimana komunikasinya menjadi lebih baik gitu kan. Walaupun memang terjadi evaluasi juga di tahun berikutnya, ada beberapa hal yang harus lebih diperbaiki lagi, terutama tentang komunikasi antar lini itu. Nah, yang tahun kedua komunikasinya sudah cukup mulai membaik gitu antara komite dengan BPI dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu masih di bawah Pusbang Film ya waktu itu ya. Sehingga banyak hal yang juga kita perbaiki, tapi tahun kedua itu lebih banyak sebenarnya kendala ke teknis. Sebenarnya secara fondasi sudah mulai tertata rapi, tapi kendala teknisnya lumayan banyak gitu kan. Mulai dari venue, mulai dari situasi dan segala macam. Nah, tahun ketiga ini dengan situasi seperti ini ternyata terjadi tantangan yang luar biasa, tapi justru banyak hal positif yang bisa kita ambil gitu. Contohnya, salah satu mimpi komite itu adalah mengumpulkan database. Karena dari tahun ke tahun database FFI itu seperti terlantarkan begitu saja gitu. Sedangkan database itu bisa menjadi aset yang luar biasa buat Festival Film Indonesia, bahkan buat film Indonesia. Akhirnya sekarang pada saat ini kita bisa punya tim yang fokus untuk database gitu. Mereka sudah mulai bekerja mengumpulkan data, aset-aset baik aset fisik maupun non fisiknya FFI. Yang ini nanti akan menjadi kekuatan baru buat film Indonesia dan buat kekuatan buat Festival Film Indonesia itu sendiri. Jadi kita tahu perkembangannya, aset-asetnya yang nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa kita monetize tentunya juga dengan kontrak-kontrak dengan PH yang terbatas dan segala macam, sehingga juga membuat industri film semakin baik dan juga akhirnya Festival Film Indonesia itu sendiri bisa bicara lebih banyak tentang benchmark atau barometer ya, karena kita punya database yang kuat gitu. Database dalam bentuk apa, Mas, kalau boleh tahu? Database seperti apa yang dimaksud? Macam-macam. Kita kalau kita ngomong data, itu data, kita bayangin, kita punya aset di Festival Film Indonesia, punya aset film pasti ya. Kan itu film, bayangin dari tahun 50 sampai sekarang berapa banyak film gitu. Terus secara kita punya aset di FFI, pemenang-pemenangnya itu juga merupakan aset yang luar biasa. Yang akhirnya kita bisa kaitkan dengan namanya pendidikan. Akademi Festival Film Indonesia atau literasi, ya kan? Kita bisa mengumpulkan skrip-skrip yang film-film pemenang misalnya, yang bisa menjadi bahan literasi yang bagus, ya kan? Untuk perkembangan film Indonesia, Akademi Festival Film Indonesia itu sendiri, sehingga perkembangan filmnya akan jadi semakin baik secara kualitas, yang selama ini kurang tata gitu, jadi seperti lewat begitu aja gitu kan. Nah, pengennya nanti Festival Film Indonesia itu ya tentunya akan menjadi independen, maksudnya tentu pemerintah selalu akan mendukung, tapi bagaimana Festival Film Indonesia ini akhirnya menjadi sebuah lembaga yang independen yang tentunya tetap dapat support dari pemerintah, tapi kan kalau selama ini kan masih dalam benar-benar yang melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BPI dan menjadi penyelenggara dari Festival Film Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, ini yang akan kita bentuk
Nah, ini akan kita kerjakan dengan sangat detail tahun ini, sehingga perkembangan film Indonesia itu sendiri akan semakin baik gitu secara kualitas. Itu evaluasinya dari tahun ke tahun. Jadi sebetulnya database ini penting juga ya, dalam bahasa konvensional kita sebut sebagai arsip. Itu penting sekali karena itu bisa mendata apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita punya, dan apa yang perlu kita sempurnakan di masa mendatang, begitu kira-kira Mas? Betul, betul. Oke. Dan nanti saya akan beralih lagi ke Mbak Dia Dinata. Kita akan kulik-kulik lagi apa sebetulnya unsur penilaian utama yang dinilai oleh para juri dalam menilai setiap film yang masuk kategori di setiap kategori di Festival Film Indonesia. Namun kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saya akan ke Mbak Nia Dinata, Komite Penjurian dan Seleksi Festival Film Indonesia 2020. Mbak Nia, pengen tahu sedikit dong bocorannya, apa sih unsur penilaian utama yang dinilai dari setiap film yang masuk? Apakah teknik pengambilan gambarnya? Ini saya secara awam nih ya bicara ya, apakah tekniknya, pesannya, atau estetikanya, atau apa yang dinilai begitu Mbak dari sebuah film? Iya, jadi sebenarnya kalau dalam sebuah festival itu nggak cuma satu hal ya, kita mendasari penilaian dan proses seleksi kita. Yang pertama itu film itu harus jernih dalam mengutarakan gagasannya. Setiap film yang kita tonton kan, kita sebagai orang awam mungkin hanya menikmati ya, tetapi kalau kita sebagai tim seleksi atau penjurian, kita harus melihat ini si pembuat film, sutradara, produser, dan secara tim, secara utuh itu jernih nggak menyampaikan gagasan dan tema utamanya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Setelah kejernihan itu, baru kita lihat lagi gimana sih kualitas teknis dan estetikanya. Nah itu mungkin udah ketingkatan yang lebih ini lagi ya, lebih kompleks karena secara teknis industri film juga sangat cepat berkembang, apalagi sekarang dengan digitalisasi, dunia digital, semua teknis-teknis baru itu dalam tiap bulan pasti ada sesuatu yang baru dari production technical aspeknya dari sebuah produksi ya. Kemudian yang berikutnya kita juga menilai profesionalismenya. Karena kalau udah jernih, lalu technicalities-nya bagus, tapi itu akan menunjang, itu pasti biasanya sangat profesional ya dikerjakannya. Tapi kalau yang itu lemah, pasti juga profesionalismenya bisa dipertanyakan juga gitu, karena gagasannya nggak jernih, technicalities-nya banyak yang bermasalah gitu. Selanjutnya kita nilai profesionalisme dari masing-masing timnya, kelihatan kan bagaimana bajunya, bagaimana artistiknya, bagaimana acting pemainnya, dan penyutradaraannya, sinematografinya, dan berbagai macam aspek lainnya. Lalu kita juga mulai tahun 2019 kemarin, kita juga memasukkan satu unsur tambahan, yaitu keberagaman. Gitu. Apakah film ini mengusung nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, bahwa harus ada
kesetaraan di situ, harus ada nilai-nilai bahwa Indonesia itu banyak suku loh gitu. Itu akan mendapatkan nilai tambah pasti gitu. Ini tidak hanya tentang sebuah kultur yang atau dari mayoritas saja gitu. Karena keberagaman itu kan artinya kita juga merangkul minoritas gitu ya. Betul. Yang terakhir yang emang selalu ada yaitu orisinalitas. Ini yang paling susah karena biasanya film itu selalu terinspirasi dari karya-karya maestro sebelumnya atau apa. Bahkan ada adegan kalau kita mau belah lagi semuanya orisinal tapi mungkin ada beberapa adegan yang kita kayak udah pernah lihat di film sebelumnya, baik karya dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu yang unsur-unsur utama yang kita nilai, yang sangat penting sebenarnya dalam proses pembuatan film itu sendiri. Baik, Mbak Nia tadi dikatakan ada unsur tambahan menilai keberagaman yang diusung dalam sebuah film ya. Apa dasarnya, latar belakangnya kemudian menambahkan unsur tambahan ini? Apakah beberapa kejadian belakangan yang sempat menguji kesatuan bangsa kita yang pada akhirnya ikut membuat, wah ini ide baru nih untuk menambahkan sebuah unsur baru begitu Mbak? Sebenarnya sih enggak, karena ini sebenarnya unsur yang harusnya udah ada dari dulu. Karena memang kita orang Indonesia, kita diajarin ya dari TK. Betul. Bahwa kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Yang kadang-kadang orang film sendiri lupa, tapi ini harusnya diingatkan. Tapi saya juga melihat, karena saya sering menjuri di festival film luar, festival film internasional di luar negeri, itu unsur yang sangat dipegang teguh gitu. Unsur equality dan diversity. Itu kayaknya seluruh dunia sekarang sedang menuju ke arah merangkul bahwa manusia itu harus ada kindness-nya gitu ya. Unsur kebaikan sesama manusia itu harus kita tidak boleh kita pinggirkan atau tidak boleh kita lupakan dalam menilai sebuah karya seni, termasuk film gitu. Jadi saya juga mengikuti pengalaman selama masih sering diundang sebagai juri di festival film internasional di Eropa maupun di Amerika. Oke, Mas Lukman, saya mau minta tanggapan dong mengenai unsur tambahan ini. Kira-kira ada tambahan apa nih dari Mas Lukman yang mengenai kita mesti mengangkat keberagaman? Tadi Mbak Nia juga mengatakan sebetulnya di luar negeri juga sudah lama diusung ini dalam setiap penjurian film adanya equality persamaan. Apa yang perlu ditambahkan, Mas? Itu sih dari Tete tadi sudah cukup lengkap. Cuman saya menambahkan itu kan memang sangat sesuatu yang dasar dalam kehidupan ya. Bagaimana manusia itu diciptakan ya untuk bersama-sama gitu. Untuk berkolaborasi, untuk walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda gitu, mau dari yang satu dari sana, satu dari sini dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, tapi kan pada dasarnya sama gitu. Pada dasarnya mereka punya hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan gitu misalnya. Jadi buat saya sebenarnya ini bukan sebuah hal yang baru gitu. Yang kalau kita bicara film, banyak sekali juga film Indonesia sudah bicara tentang ini. Tapi tentunya kita sebagai Festival Film Indonesia selalu punya tanggung jawab terhadap hal tersebut supaya kedepannya, karena ini kita bicara tentang Festival Film Indonesia ini akan menjadi warisan yang terus ada buat generasi berikutnya gitu. Supaya hal ini terus tertanam di generasi-generasi berikutnya. Itu sih buat saya. Oke. Kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol lebih jauh bersama Mas Lukman dan juga Mbak Nia, namun kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19.
Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Kalau kita membahas mengenai film-film Indonesia, tentu kita harus punya ruang lebih banyak lagi dan lebih panjang lagi waktunya, karena ini juga kita menuju Festival Film Indonesia 2020 banyak hal yang perlu kita
korek-korek lagi begitu ya. Mas Lukman masih bersama kami? Ya, Kita masih punya waktu beberapa menit. Tadi saya sampaikan butuh banyak waktu untuk membahas film Indonesia sepanjang sejarah penyelenggaraan. Karena kita mulai dari tahun 1955 sampai hari ini tentu banyak dinamika yang terjadi begitu, Mas Lukman. Apa yang terakhir, apa yang menjadi pesan bagi baik dari seorang insan film terhadap insan film lainnya atau dari seorang insan film kepada seluruh masyarakat Indonesia, apa yang perlu disampaikan? Saya kalau ngomong pesan suka bingung kesannya. Jadi ini bukan pesan ya, ini based on apa yang saya alamin aja gitu. Bahwa dunia film Indonesia memang berada di posisi selalu ada naik turunnya. Tapi yang luar biasa justru semangat orang-orang yang tidak pernah mati gitu kan. Kayak tadi saya bilang bahwa pernah film Indonesia mengalami mati suri. Tapi berkat beberapa orang juga, anak-anak muda waktu itu seperti Teteh Nia juga, Mas Riri, Mbak Mira, yang akhirnya melahirkan kembali film Indonesia dengan semangat baru, ya kan? Dan akhirnya sampai film Indonesia di titik ini yang penontonnya juga sudah sangat begitu banyak. Dan saya yakin dalam situasi seperti ini juga ternyata kita bisa terus bertahan gitu kan. Bahkan mungkin nanti ada semangat-semangat baru yang lain untuk menghasilkan sebuah film yang berkualitas. Jadi saya pikir ini yang harus dijaga sih dari kita semua gitu. Baik dari filmmaker, pekerja kreatif yang lain, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah membuktikan begitu banyak naik turunnya, tapi tetap terus hadir, tetap berupaya berkarya, tetap berupaya berkolaborasi, dan menghibur juga masyarakat Indonesia. Saya pikir itu sih dari saya, semangat itu yang harus terus ada dan hadir. Itu sih. Baik, semangat yang perlu kita tetap jaga untuk terus berkobar begitu ya, Mas. Terakhir Mbak Nia, apa yang menjadi pesan? Kalau tadi Mas Lukman katakan agak sulit nih ngasih pesan-pesan, kalau Mbak Nia apa nih kira-kira pesan baik bagi sesama insan film atau bagi para penikmat film, masyarakat umum? Ya sebisanya aja ya, karena kita kan di luar sana banyak yang jauh lebih senior dari kami. Tapi buat saya sebenarnya film ini merupakan rekaman sejarah ya dari sebuah bangsa. Itu rekaman potret sosial sekali dari film. Itu fungsinya sebenarnya juga itu, selain untuk hiburan tentunya. Jadi sangat penting sekali bahwa sebuah festival film yang diinisiasi oleh negara itu menjadi penyemangat bagi masyarakat umum karena pasti terhibur dengan film. Jadi bisa menambah wawasan dengan menonton film. Tetapi juga untuk insan film untuk bisa terus mensupport, mendukung dan menghargai satu sama lain, solidaritas satu sama lain. Dan dengan adanya database film Indonesia yang akan dilengkapi oleh komite kami ini, itu sebenarnya merupakan rekaman sejarah yang anak-anak muda juga kalau dengerin ini jadi tahu sejarah film di negerinya sendiri. Jadi tahu film-film FFI yang menang dulu-dulu tuh apa saja, jadi tahu nama-nama filmmaker yang lain yang tidak hanya yang sekarang yang aktif di social media gitu, karena masih banyak kehidupan lain di luar social media yang kita perlu belajar bersama-sama dan pasti bisa memetik manfaat dari situ. Baik. Mas Lukman, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Mbak Nia, terima kasih banyak. Tentu kita berharap pandemi global ini segera berakhir sehingga kita bisa bebas mengekspresikan bentuk kreativitas terutama bagi insan film Indonesia. Dan perjalanan panjang Festival Film Indonesia tentu kita berharap akan menjadi sejarah baik bagi anak cucu kita kelak yang akan mengetahui bahwa film merupakan bagian indah dari perjalanan bangsa kita. Terima kasih Mas Lukman dan juga Mbak Nia. Amin, terima kasih. Dan kami akhiri Dialog Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam dan sampai jumpa. Tahun 1955 merupakan tahun bersejarah bagi perfilman Indonesia. Dipelopori oleh Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik. Pekan Apresiasi Film Nasional akhirnya terbentuk. Apresiasi terhadap film nasional terus berkembang, hingga lahirnya Festival Film Indonesia, sebuah event tahunan yang memberikan Piala Citra sebagai simbol apresiasi tertinggi bagi sinias bangsa. Industri perfilman Indonesia
City and the effort is off the post to Packer, it must